ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa sekalian, para partisipan pengajian berkah bagi IKADI yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama untuk mengkaji kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, atau kita akan membahas tentang persoalan-persoalan bagaimana kita mensucikan jiwa, mengenal sifat-sifat kita, sifat-sifat hati kita, sehingga sifat-sifat yang tidak baik, yang madmumah yang ada di dalam hati kita secara bertahap, secara terencana, sistematis bisa kita bersihkan, kita bersihkan sehingga hati-hati kita ini nanti betul-betul menjadi hati yang bersih, menjadi qalbun salim, sehingga nanti kita bisa menghadap kepada Allah dengan baik, Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari itu harta yang kita miliki, keturunan, pengikut yang banyak, yang kita bangga-banggakan di dunia, tapi mengalami degradasi, mengalami penurunan nilai di hadapan Allah. Karena para malaikat Allah ini tidak bisa disokok, Pak Nugroho, bisa disokok dengan uang, dengan harta, dengan iming-iming jabatan, sehingga memang tidak ada nilainya sudah sekalian ketika nanti kita menghadap kepada Allah. Harta benda, anak-anak yang kita banggakan, pengikut yang banyak itu tidak ada manfaatnya, kecuali memang orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Mas Nugroho, ini saya mau share konten, belum bisa ya? Ya, siap. Ampun, Zat. Jadi kita lanjutkan teman-teman sekalian, para pemirsa terkait dengan pintu-pintu masuknya syaitan ke dalam hati kita. Sebagaimana yang pernah kita jelaskan sebelumnya bahwa madakhilus syaitani wa abwabuhu sifatil abdi wa hiya katsir. Jadi perlu kita sadari bahwa pintu-pintu masuknya setan ke dalam hati dan jiwa kita itu
adalah sifat-sifat kita sendiri. Dan itu banyak sekali. Dan itu banyak sekali. Ya, yang kemarin kita sudah sempat bahas ya, al-amarah ya, al-ghadabu atau amarah ya, al-hirsu ya, tamak ya, kemudian hasad, iri hati, dengki ya, kemudian al-kibru, kesombongan dan lain-lain ya. Intinya adalah semua sifat-sifat yang jelek ya, sifat atau al-madmumah yang ada dalam diri kita itu merupakan pintu-pintu masuknya setan. Oleh sebab itu kita harus mengenali pintu-pintu itu supaya apa? Supaya kita bisa menutup pintu-pintu itu sehingga setan tidak bisa masuk. Wa ilaju hadhil afat saddul madakhil, dan pengobatan atau terapi terhadap penyakit-penyakit hati itu adalah dengan menutup pintu-pintunya. Bagaimana cara menutup pintu-pintu masuknya setan itu ke dalam hati kita? Bitabhiril qalbi minas sifatil madmumah, ya, dengan cara membersihkan, mensucikan hati kita dari sifat-sifat yang tercela. Teman-teman sekalian, bahwa setan ini unik ya, setan ini unik yang di dalam kitab ini oleh musannif, oleh pengarang ya, setan ini diibaratkan seperti anjing ya, anjing. Jadi anal qalba mithlal qalbi ya, seperti anjing yang kehausan atau kelaparan ya. Jadi anjing itu kalau haus, kalau lapar ya, dia akan berusaha untuk mendekati kita. Ketika kita membawa roti atau daging, ya, akan kejar. Meskipun kita sudah berusaha untuk menghardiknya, dia akan terus mengejar. Tapi kalau kita tidak membawa daging ya, atau roti ya, lahmun atau khubzun, kita hardik ya, kita gertak dengan hus gitu ya, atau lari gitu atau pergi gitu, dia akan pergi. Ya, anjing begitu. Tapi kalau kita membawa daging ya, membawa roti, maka dia ya mungkin pergi, akan kembali lagi, akan mengejar kita. Begitu juga dengan setan ya sekalian. Setan itu akan senantiasa berusaha mendekati kita, masuk ke dalam diri kita ketika kita itu memiliki sifat-sifat yang jelek itu, karena itu adalah pintunya. Sehingga kalau sifat-sifat itu ada di dalam diri kita, maka setan itu tidak gampang pergi dengan hanya berzikir. Jadi setan itu tidak gampang pergi, tidak mudah pergi bimujarrodi dzikr. Hanya semata-mata dengan zikir itu dia tidak mudah pergi. Tapi kalau jiwa kita itu bersih dari pintu-pintu masuknya setan, yaitu sifat-sifat yang tercela, maka setan itu akan segera pergi dengan hanya semata-mata zikir. Nah, ini menariknya ya, permisalan setan dengan anjing seperti itu. Oleh sebab itu, mudah-mudahan dengan upaya kita untuk senantiasa berusaha mensucikan hati dan jiwa kita dari sifat-sifat tercela itu, setan menjauh dari kita. Kalau toh setan itu berusaha mendekat kita, ya, kita cukup menghardiknya ya, atau cukup mengusirnya dengan memperbanyak zikir, ya, dengan memperbanyak zikir. Tapi kalau hati kita ini masih banyak menyimpan sifat-sifat yang tidak baik dan tercela ya, nah ini setan akan berusaha senantiasa menggoda kita, mendekati kita, dan tidak mempan ya, tidak mempan kalau hanya kita usir dengan zikir-zikir. Ya,
mungkin akan datang, kemudian pergi, datang lagi, begitu seterusnya. Itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, hari ini kita akan membahas satu lagi ya, sifat hati kita yang ini sangat berbahaya, yang merupakan salah satu pintu masuknya setan, yaitu al-hasadu. Ya, al-hasadu. Apa itu al-hasadu? Ya, para ulama menjelaskan bahwa al-hasad itu adalah tamanna zawalin ni'mah indal ghairi. Jadi sifat atau perasaan ya, ketika orang lain itu mendapatkan nikmat, dia ingin agar nikmat itu lenyap dari orang itu. Nah, atau al-iradah izalatun ni'mah al-akharin. Jadi keinginan agar nikmat yang diterima oleh seseorang itu lenyap atau hilang dari si penerima itu. Yang kedua adalah karahiyatun ni'mah indal ghairi. Ketika orang lain dapat nikmat ya, dia itu tidak suka. Karohiyah itu tidak suka. Ini pengertian hasad ya. Nah, apa yang menyebabkan seseorang itu hasad, ya, iri hati, dengki kepada orang lain? Nah, ini biasanya karena ada permusuhan, ya, ada kebencian, ada sifat-sifat takabur, ujub, ya, ambisi jabatan, ada keburukan jiwa dan lain-lain. Ini bisa menyebabkan seseorang itu kemudian mempunyai sifat hasad. Nah, oleh sebab itu ma'asyiral muslimin, di dalam pembahasan kita sebelumnya ya tentang marah, maka tidak cukup ya. Kadhiminal ghaid ini tidak cukup, menahan amarah ini tidak cukup. Kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas, maka harus dilanjutkan dengan memaafkan. Kenapa demikian? Ya, karena amarah yang dipendam, ya, misalnya dia tidak melampiaskan kemarahan, itu bisa jadi karena dia memang merasa lemah pada waktu itu. Sehingga amarah itu dipendam terus, ya, tidak bisa dilampiaskan, terus dia tidak mampu atau tidak berani atau tidak mau memaafkan. Nah, ini kan akan menjadi beban dalam pikirannya, tertahan di dalam hatinya, yang kemudian bisa muncul ya, sifat dengki. Jadi kalau kita misalnya punya masalah dengan si A, karena si A mungkin kita nilai pernah menyakiti hati kita, ya, kita tidak memaafkannya. Nah, ini kan akan timbul kebencian. Nah, ini kebencian ini akan berikutnya menghasilkan sifat dengki. Sehingga apapun yang dilakukan oleh si A ini bisa negatif. Jadi ketika kita membenci seseorang, ya, itu mudah sekali untuk memunculkan di dalam hati dan jiwa kita itu sifat hasad. Jadi ada satu ungkapan, wa ainur ridho an kulli aibin kalilatun kama anna aina sukhti tubdil masawiyah. Jadi kalau pandangan mata kita itu ya ridho ya kepada seseorang, maka apapun yang dilakukan oleh seseorang itu kadang-kadang kita nilai baik, meskipun tidak baik. Karena kita sudah senang, kita ridho. Tapi kalau kita benci, wa aina sukhti tubdil masawiyah. Tapi pandangan kebencian itu ya, akan menjadikan apapun yang dilakukan itu menjadi negatif. Karena ada apa? Ainu sukhti, kebencian. Nah, sehingga kebencian ini merupakan salah satu penyebab dari sifat hasad. Ya, kita punya teman misalnya si A ya, karena kita benci ya, meskipun dia melakukan kebaikan ya, misalnya dia pergi sholat berjamaah, mungkin pikiran kita kemudian paling pengen mendapat pujian, nah seperti itu.
Padahal sebenarnya dia mungkin niatnya ikhlas. Ya. Nah ini, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu ilustrasi yang sederhana. Jadi ketika Allah melimpahkan sebuah nikmat kepada saudaranya, maka sikap kita terhadapnya ada dua kemungkinan. Satu, kita membenci nikmat tersebut dan berharap ia lenyap darinya. Nah ini hasadnya. Tapi kalau kita berharap atau kita tidak berharap nikmat itu dicabut, lenyap, dan kita tidak membenci keberadaannya, namun kita berharap sepertinya, nah ini tidak masalah. Ini dalam Islam disebut ghibtoh, iri yang terpuji. Dia senang saudaranya menerima nikmat itu, ya dia tidak berharap nikmat itu dicabut oleh Allah, ya, tapi dia memang punya keinginan. Nah ini tidak ada masalah. Berarti itu adalah iri yang terpuji. Para pemirsa sekalian, penyakit hasad ini penyakit yang sangat berbahaya. Kenapa demikian? Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ya, awwalu dzanbin usiyawahu fis samawati wal ar wa huwal hasad. Jadi hasad ini dosa pertama yang Allah dimaksiati di langit dan di bumi. Di langit dilakukan oleh iblis, di bumi dilakukan oleh Qabil saat membunuh Habil. Jadi kalau kita buka ya misalnya di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 12 itu kan saat Allah selesai ya menciptakan Adam itu kan Allah meminta ya kepada para malaikat ya untuk bersujud ya. Bersujud bukan dalam arti menyembah tapi menghormati, tapi waktu itu iblis menolak ya. Ketika ditanya qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk, wahai iblis atau wahai malaikat, waktu itu karena memang iblis ini ada sebagian ulama yang mengatakan bagian dari malaikat. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk, wahai iblis kenapa engkau menolak ketika aku menyuruhmu untuk menghormati Adam atau untuk bersujud kepada Adam? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jadi di situ ya, di situ kuncinya kenapa iblis itu menolak perintah Allah ya untuk menghormati Adam. Dia merasa lebih mulia. Qala ana khairum minhu. Saya lebih baik darinya, saya diciptakan dari api, wa khalaqtahu min tin. Sementara Adam diciptakan dari tanah. Nah, sepintas saudara sekalian, ya ayat ini menggambarkan kesombongan iblis. Dia merasa lebih mulia. Tapi di sisi lain, ya, ini adalah wujud atau cerminan dari sifat hasadnya iblis. Loh, saya loh yang lebih mulia karena saya diciptakan dari api. Kenapa kok saya harus hormat, ya, harus sujud kepada Adam? Kok enggak Adam yang sujud atau hormat kepada saya? Atau kenapa kok Adam yang jadi khalifah kok bukan saya? Karena saya lebih mulia. Nah ini ada sifat takabur ya sekaligus sifat hasad. Karena dia tidak ingin bahwa kemuliaan itu diberikan kepada Adam. Kenapa tidak diberikan kepada saya? Nah, gitu. Jadi iblis ini tidak menghendaki kenikmatan itu, kemuliaan itu diberikan kepada Adam. Sehingga dia menolak perintah Allah. Ya, kalau di bumi atau di dunia
sudah sekalian kita bisa membaca nanti kisah-kisah tentang Qabil dan Habil ya. Ketika Qabil ya mau dinikahkan dengan siapa jelaskan ya, itu Labuda kata saya, yang saudara kembarnya Habil ya. Kan Qabil itu saat lahir itu kan dengan saudara kembarnya itu kan ini ya Iklima ya kalau salah, Iklima ya. Sementara yang Habil itu kan Labuda ya, saudara kembarnya Labuda. Kebetulan yang Iklima itu cantik, Labuda itu biasa-biasa saja. Nah, sesuai dengan syariatnya pada waktu itu, Qabil tidak boleh menikah dengan saudara kembarnya. Akhirnya dia harus menikah dengan Labuda yang biasa-biasa. Sementara Habil, dia secara syariat pada waktu itu harus dinikahkan dengan Iklima. Nah, ini Qabil ini hasad, ya, tidak suka, ya, sehingga dia harus membunuh. Nah, ini contoh-contoh sifat hasad yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Nanti kalau kita membaca lagi mungkin nanti ada hasadnya saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf ya. Sampai dia merencanakan untuk membunuh, kemudian oh jangan dibunuh, kita buang saja ke sumur, nanti ada musafir yang mengambilnya. Ini sifat-sifat hasad yang sangat berbahaya. Oleh sebab itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ya bahwa sifat ini bahaya dan sifat ini ternyata ada pada diri kita gitu ya. Ma khala jasadun min hasadin, tidak ada jasad manusia yang selamat dari hasad. Setiap orang punya sifat hasad ya, tergantung apakah dia akan menampakkannya atau menyembunyikannya. Orang yang baik akan menyembunyikannya, orang yang tidak baik akan menampakkannya ya. Nah, kita termasuk yang mana gitu ya? Kita termasuk yang mana? Kalau hati kita bersih, tutup, kita redam, mungkin tidak sampai muncul. Tapi kalau kita tidak mampu, ya, kalau hati kita kotor, maka dia akan muncul. Dalam bentuk apa? Macam-macam. Ya. Mungkin minimal dia akan menghibah. Ya. Orang yang kita hasad itu kita hibai. Dia bisa membeli misalnya kendaraan. Loh, padahal loh itu penghasilannya podo karo aku kok dia iso tuku mobil ya. Tekon di duit. Nah, kemudian gibah itu kemudian dia akan curiga juga dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu di dalam Quran surat Al-Falaq ini disebutkan wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia mendengki. Jadi kalau ada sifat dengki muncul, kalau tidak ditampakkan itu tidak berbahaya, tapi ketika orang yang punya sifat dengki itu kemudian dia mendengki, ya ini baru berbahaya. Sehingga di dalam Quran surah Al-Falaq ini kita diminta qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Jadi kita diminta untuk berlindung kepada Allah ya dari kejahatan ya, salah satunya orang-orang yang dengki apabila dia mendengki. Nah, ini setara juga sebelumnya, ayat sebelumnya kan dari ahli tenun ketika dia menun, ahli sihir ketika dia menyihir kan begitu. Artinya berbahaya orang-orang yang punya penyakit dengki ini ketika dia sudah melancarkan kedengkiannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi, nah, hasad ini termasuk penyakit jiwa karena apa? Nah, ini kan unik ya. Jadi, ketika melihat orang lain senang, dia justru susah. Ketika melihat orang lain susah, dia justru senang. Nah, ini.
ketika orang lain itu tambah susah, dia tambah senang. Nah, ketika orang lain tambah susah atau tambah senang, dia tambah susah. Ini kan repot sekali. Nah, orang yang sakit, orang yang hasad ini sakit, ya, bisa sakit hatinya, akidahnya, bahkan badannya. Kenapa sakit akidahnya? Karena dia tidak ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok dia yang dapat jabatan ya? Kok tidak saya kan gitu ya. Seharusnya itu yang pantas untuk saya. Nah, dia ini seakan-akan ingin mendikte Allah. Nah, ini akidahnya rusak. Demikian juga dengan nikmat-nikmat yang lain. Loh, kok DE sing duwe oma api kok gak aku? Mestinya aku lebih cocok lah ini kan dikte Gusti Allah kan ya. Nah, ini akidahnya rusak karena mendikte Allah. Nah, ini misalnya ya. Ini ilustrasi saja ya, teman-teman sekalian. Untuk agar kita lebih mudah untuk memahami ya misalnya ini. Ada teman kita ya, misalnya atau tetangga kita itu yang mendapat nikmat. Nah, ketika tetangga kita mendapat nikmat, kita ini sakit hati. Ya, misalnya ini ya, siapa ini Ustaz Nugroho ya, misalnya tetangga kita kok bisa beli sepeda ya, sepeda pancal. Padahal ini baru sepeda pancal, tapi poligon ini Mas ya. Dia langsung, waduh kena flu ini, kena flu karena memang mungkin sakit hatinya yang bersifat kasat ini sudah kronis mungkin ya. Kena flu. Terus habis itu baru beberapa bulan dia bisa beli sepeda motor. Nah, ini sepeda motornya ometik lagi ya, apalagi Ninja ya. Wah, ini meningkat lagi, dia mulai kena hipertensi ya. Ya. Nah, tiba-tiba dia kok habis beli Ninja, ini dia bisa beli mobil atau dapat mobil ya karena mungkin dia orang baik dan dia dapat hadiah. Wah, naik lagi nih penyakit. Jadi diabetes. Sejenak kemudian dia bisa beli rumah. Ini luar biasa ya. Nah, kalau sudah seperti itu orang bisa stroke ya. Bisa stroke, bisa meninggal. Jadi ini gimana ya? Ini kan penyakit yang luar biasa. Ini menarik sehingga orang yang hasad itu dia akan bukan hanya sengsara di dunia tapi di akhirat. Ya, di dunia dia sengsara, ya, di akhirat dia masuk neraka karena mati dalam keadaan hatinya kotor. Bagaimana di dunia ini tidak sakit sekalian ya? Yang lain atau saudaranya ya yang dihasati itu dia menerima nikmat dia senang, kok dia malah susah. Dan orang yang dihasati itu tidak ada pengaruhnya apa-apa dan dia tidak merasa bahwa ada orang yang hasad. Jadi dia kepikiran sendiri. Nah, ini. Nah, jadi memang hasad ini penyakit yang sangat berbahaya sehingga memang membutuhkan perjuangan ya bagi kita untuk senantiasa membersihkannya. Oleh sebab itu di dalam salah satu hadis disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatoba. Jadi diriwayatkan dari Abi Hurairah Nabi Muhammad SAW telah bersabda jauhilah hasad atau dengki ya wa iyyakum wal hasad. Sesungguhnya hasad itu, sesungguhnya dengki itu akan menghapuskan, ya, akan membinasakan segala kebajikan dan kebaikan seumpama atau sebagaimana api yang membakar dan menghanguskan kayu bakar. Ini luar biasa. Oleh sebab itu, sebagaimana yang pernah kita sampaikan sebelumnya bahwa penyakit-penyakit batin ini jauh lebih berbahaya, ya. Dosa-dosa batin ini jauh lebih berbahaya daripada dosa-dosa lahir.
Karena apa ya, seperti ini efeknya ya. Hasad itu ya tidak gemen-gemen ya. Dia bisa menghapuskan, dia bisa membinasakan, menghanguskan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Jadi teman-teman sekalian, para pemirsa, para partisipan, nah ini hasad ini biasanya ini terjadi ini sesama orang yang punya profesi yang sama ya, biasanya punya mohon maaf ya level yang sama ya, biasanya pedagang dengan pedagang ya, pegawai dengan pegawai gitu kan. Nah, ustadz itu dengan ustadz ya. Kemudian ulama ya, bahkan ulama itu juga ada hasadnya ya, ulama dengan ulama ya. Bahkan hasadnya ulama itu jauh lebih dahsyat atau hasanat ahli dunia. Kenapa? Karena ya kalau sudah terjadi at-tahasud, saling hasad antar ulama, antar kiai, antar pesantren, itu bisa menimbulkan perpecahan. Misalnya ada sifat hasadnya ya, satu ulama pemimpin ormas tertentu dengan ormas yang lain. Nah, itu bisa menimbulkan perpecahan sehingga lebih dahsyat. Jadi jarang ya, mohon maaf misalnya tukang beca itu dengki dengan direktur rumah sakit, itu jarang ya, jarang. Misalnya dia sedang menunggu penumpang ya, yang misalnya tukang abang beca itu di depan gerbang mau masuk rumah sakit, kemudian ada direktur ini naik Mercy misalnya. Saya yakin dia tidak hasad. Ya, dia biasa aja. Tapi kalau ada temennya sesama, ya abang beca misalnya, habis dapat penumpang lagi, kok dapat lagi lah, ini biasanya bisa tumbuh. Gitu ya. Pedagang juga begitu. Apalagi dagangannya podo, ya misalnya sama-sama jualan ayam potong gitu kan ya, misalnya yang satunya kok laris, dia kok sepi kan. Kemudian kalau orang yang punya sifat hasad, dia akan berpikir macam-macam. Kenapa dia laris ya? Mungkin dia akan berpikir, oh iya laris dia yang gaya sugihan misalnya gitu. Nah, misalnya itu biasanya timbul karena sesama ya. Tapi jarang kalau pedagang itu misalnya jual ayam potong, kemudian dia syirik atau dengki dengan orang yang jualan sayuran, nah itu biasanya juga enggak gitu ya. Ini menarik. Bahkan Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya pernah membaca itu di dalam biografinya Imam Ghazali ya. Imam Ghazali itu beliau setelah belajar dari kota kelahirannya sendiri ya, di Tus ya, di daerah Ghazlan, kemudian dia pindah di Jurjan. Nah, setelah di Jurjan itu beliau belajar di Naisabur atau di Kurosan. Nah, beliau beruntung di situ dia belajar dengan seorang ulama besar. Mohon maaf saya tidak menyebutkan ulama ini, tapi ketika kalau jenengan nanti membaca biografinya Imam Ghazali, itu akan ditemukan itu. Nah, ternyata kecerdasan Imam Ghazali luar biasa ketika belajar di ulama ini ya, ulama ini. Sampai kemudian setelah 8 tahun ya, ini sangat cemerlang sekali ini Imam Ghazali terkenal ya, banyak kemudian sesama pelajar itu justru belajar ke Imam Ghazali. Nah, habis 8 tahun itu kemudian dia mulai menulis buku. Setelah menulis buku dia tunjukkan kepada gurunya ini. Nah, setelah diteliti ya, dikaji oleh gurunya ini, nah gurunya ini menyadari bahwa tulisan Imam Ghazali ini sangat bagus sekali. Kalau tulisan Imam Ghazali ini diterbitkan atau bukunya ini bisa menenggelamkan bukunya gurunya itu. Sehingga gurunya Imam Ghazali itu mengatakan, mengapa kamu ingin membunuhku sebelum aku mati? Tunggu dulu saya meninggal.
Kenapa? Karena dengan bukunya Imam Ghazali itu ya, kalau dia nanti sudah tersebar dan lain-lain, ini akan mengubur ya, akan mengubur bukunya, justru nanti akan menenggelamkan namanya. Nah, sehingga di dalam biografi itu dikomentari bahwa sudah mulai ada rasa kedengkian dari gurunya ini, sehingga Imam Ghazali merasa tidak nyaman, dia kemudian pergi. Dia meninggalkan gurunya itu, dia meninggalkan Khorasan, kemudian beliau pindah lagi untuk mencari ilmunya menuju ke Baghdad. Nah ini jadi sifat hasad ini ya, tidak suka ketika orang lain mendapat nikmat, ya suka ketika orang lain itu mendapat musibah ya. Ini bisa muncul ke dalam diri siapapun. Ya, dalam diri siapapun. Tergantung bagaimana kemudian kita ini ya mengendalikan sifat itu ya, kemudian membersihkan ya sifat itu sehingga tidak sampai kita tampakkan. Gitu. Karena kalau sampai kita tampakkan itu bahayanya menjadi sangat besar. Sesama karyawan yang satunya kenapa dia dapat promosi saya tidak, ini juga bisa menjadi akan menumbuhkan atau sifat-sifat yang tidak suka tadi. Mohon maaf sesama ustadz juga bisa ya. Kenapa ini kok sering diundang, ini kok tidak. Nah ini bisa menimbulkan. Pesantren juga begitu. Kenapa dia banyak santrinya, yang sampingnya ya, pada sampingnya kok tidak ada santrinya, ini bisa muncul. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu coba kita melihat bagaimana agar kita ini ya dijauhkan oleh Allah dari sifat-sifat ya, dari kedengkian ini. Jadi tentu pertama kita harus memperbanyak berdoa ya kepada Allah ya agar kita dijauhkan dari sifat itu. Mohon maaf Zat, materi bisa diperbesar Zat. Begitu ya. Jadi kita berdoa kepada Allah ya bagaimana agar kita ini dijauhkan dari sifat-sifat hasad ini. Misalnya dalam Al-Quran kan banyak ya doa-doanya, misalnya Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, misalnya seperti itu, ya Allah jauhkan ya hati kami ini dari sifat-sifat ya, dari perasaan ghil ya, tidak suka ya kepada sesama sahabat kita, sesama saudara kita. Ya. Kemudian misalnya kalau kita berdoa dalam bahasa Indonesia ya, Allahumma tahhir qulubana, ya Allah bersihkan, sucikan hati kami ya Allah ya, minal hasadi, dari sifat-sifat hasad ya, minal kibri, dari sifat-sifat kesombongan ya, minal sum'ah, minal riya ya, jauhkan ya Allah, bersihkan ya Allah hati kami dari sifat-sifat riya ya, terus sombong, sum'ah, ingin ingin didengar, ujub ya, merasa bangga terhadap dirinya sendiri ya, ini kita mohonkan kepada Allah. Sebagaimana doa juga yang sering kita atau yang saya sering baca untuk mengawali kajian ini, Allahumma ati nafsi ya, Allahumma ati atau anfusana kalau jamak, ya Allah ya berikan hati kami, jiwa kami ketakwaan, takwaha wa zakkiha, dan sucikan hati kami ya Allah. Wa anta khairum man zakkaha, sesungguhnya engkaulah zat yang sebaik-baik ya, yang bisa mensucikan. Nah, yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah ya, seharusnya kita selalu menyadari bahaya dan dosa yang besar dari sifat hasad ini. Ya tadi ini sengsara dunia dan akhirat. Ngenes dewe, jadi orang itu ngenes. Karena apa? Karena melihat orang lain senang kita susah, melihat orang lain susah kita senang, kan ngenes.
Nah, ini bisa merusak ya. Di samping merusak jiwa kita ya, ini juga merusak kesehatan kita ya. Yang tadi saya berikan ilustrasi ya. Bisa kena hipertensi, bisa kena diabetes, bisa kena stroke dan seterusnya. Padahal orang yang kita hasadi itu tidak berpengaruh apa-apa, tidak tahu, bahkan tidak tahu ya, tidak merasa. Nah, yang kedua, yang ketiga ya, senantiasa percaya bahwa Allah lah yang mengatur rizki, yang mengatur kenikmatan, kehidupan, keberhasilan, kehancuran, dan semuanya. Itu semua Allah yang mengatur. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita meyakini itu ya, bahwa semua ini sudah ada yang ngatur, semua sudah ditulis ya di Lauhul Mahfuz, ya, sudah ditulis di dalam buku ya, kodok kodar kita, insya Allah kita akan lebih legowo ya, lebih qanaah, lebih bisa mensyukuri dan lebih bisa ridho terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Ya, jadi dan kita juga harus sadar ketika kita hasad, yang sengsara itu kita sendiri. Orang yang kita hasadi, orang yang kita iri itu dia tidak pengaruh. Ini harus kita sadari. Nah, dan yakinlah bahwa ketika kita itu hasad kepada seseorang, ya, ini tidak merubah kondisi orang yang kita hasadi. Syukuri, ya, ridho dengan takdir Allah, qanaah, nrimo ing pangdem dan seterusnya. Nah, yang terpenting kemudian saudara sekalian, nah ini yang mungkin ini sangat ampuh ya, mendoakan kebaikan kepada orang yang diberi nikmat. Ini yang kalau menurut saya ini pengaruhnya sangat besar ya, sangat kuat ya ketika kita membiasakan mendoakan kebaikan kepada orang yang diberi nikmat itu. Jadi para sahabat Rasulullah itu ya senantiasa berpandangan positif ya, dan itu menunjukkan ya pancaran dari hati mereka yang bersih dalam kehidupan kesehariannya. Jadi ada sahabat yang mengatakan ya, setiap kali aku melewati rumah seorang muslim yang megah, aku mendoakannya agar diberkahi. Nah, ini kan menarik kan. Jadi saat kita misalnya mau berangkat sholat subuh ya, kemudian kita melihat ya ada rumah yang megah, kita doakan ya Allah ya. Mudah-mudahan engkau berkahi ya rumah yang megah ini sehingga penghuninya bisa beribadah dengan lebih baik dengan fasilitas yang baik itu. Demikian. Bukan kemudian terfikir di dalam hati dan jiwa kita. Kok iso ya bangun omah sing megah kok iso ya? Padahal dia bekerjanya biasa-biasa saja. Ini kan berbeda ya. Kita mendoakan dengan kemudian kita curiga. Ini akan mengotori hati kita karena kemudian kita akan bertanya-tanya, jangan-jangan kan gitu kan? Ini sumbernya tidak jelas nah gitu. Tapi kalau kita berusaha untuk senantiasa berpikiran positif ya, kemudian kita senantiasa mendoakan, insya Allah ini akan bisa mengikis. Ada sahabat yang mengatakan ketika aku melihat ya kenikmatan pada seorang muslim, aku mendoakan ya Allah, jadikanlah kenikmatan itu penolong baginya untuk taat kepadamu dan berikanlah keberkahan kepadanya. Ini luar biasa. Lihat tetangga kita ya mendapat rezeki, dia bisa beli mobil ya, kita doakan ya mudah-mudahan mobil ini bisa memperlancar ya ibadahnya. Mudah-mudahan dengan mobil ini dia bisa membantu sesama, ya kan gitu. Jadi kita doakan. Ini cara mengobati atau menghindari hasad di dalam hati kita. Jangan kita turuti bisikan-bisikan setan yang kemudian tadi ya
memberikan was-was, kemudian mengarahkan kepada pemikiran-pemikiran yang negatif. Setiap kali aku melihat seorang muslim berjalan bersama istrinya, aku berdoa kepada Allah, semoga Allah menyatukan hati keduanya di atas ketaatan kepada Allah. Nah, ini luar biasa ini. Jadi setiap kita melihat ini, kita doakan. Nah, ini kalau pikirannya kotor ini anugerah ya, delok ono suami istri berjalan delok sing wedok kok wayu, sing lanang kok biasa. Ini kan kadang-kadang kan pikirannya negatif. Iya. Kok bejo sing lanang yo elek tapi kalau wayu. Jangan-jangan diguna-gunai lah. Kan itu kan ini perlu diruqyah ini Pak Nugroho kalau seperti itu. Jadi ini dia melatih itu ya. Kok gak karo aku ya. Nah, ini kan kalau pikirannya kotor kan seperti itu. Tapi para sahabat itu ya, atau kita perlu melatih agar kita itu memiliki hati yang bersih itu ya, ini dibiasakan mendoakan. Karena sopo wong sing gak seneng ya karo wong ganteng, wong ayu itu sapa sing gak seneng kan naluri. Tapi nah ini kalau tidak dikendalikan ya seperti itu. Dengan cara apa? Coba kita mendoakan. Semoga Allah menyatukan hati keduanya di atas ketaatan kepada Allah. Ini. Setiap kali aku berpapasan dengan pelaku maksiat, kudoakan dia agar mendapat hidayah ya Allah. Ini sekaligus melatih ya kelembutan hati kita. Mohon maaf, saudara sekalian, ketika kita keluar rumah ya di subuh pagi ya, di subuh petang itu kan kita berangkat ke masjid ya. Seringkali kita melihat ya ada orang-orang yang mungkin kurang beruntung nasibnya sehingga dia harus mencari sampah ya. Nah, ketika kita melihat dia, ketika kita melihat orang itu, gimana perasaan kita? Kita acuhkan, kita cuekkan, atau kita punya perasaan yang kemudian kita menimbulkan empati dan kita mendoakan, ya Allah. Ya Allah, mudahkan dia, ya Allah. Di dalam mencari rezeki. Berikan kesabaran. Apakah kita mendoakan seperti itu atau kita biasa saja? Karena dengan demikian itu bisa melatih kelembutan hati kita. Dan perlu dicatat bahwa doa yang kita lantunkan, ya, doa yang kita sampaikan kepada Allah itu kan akan kembali kepada diri kita sendiri. Artinya ketika kita mendoakan kebaikan kepada siapapun yang kita temui pada hari itu, sebenarnya kita itu sedang mendoakan kita sendiri. Dan itu sangat mujarab untuk melembutkan hati kita, membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tidak baik yang kemungkinan akan tumbuh. Setiap kali aku berpapasan dengan setiap kali hendak tidur aku berdoa, ya Allah, siapapun dari kaum muslimin yang berbuat zalim kepadaku, sungguh aku telah memaafkannya. Oleh karena itu maafkanlah dia, ya Allah, karena diriku terlalu hina untuk menjadi sebab disiksanya seorang muslim di neraka. Ini subhanallah luar biasa, saudara sekalian ya. Satu proses evaluasi ya, satu proses muhasabah ketika kita hendak tidur ya. Kemudian kita mengingat-ingat kembali apa yang sudah kita lakukan dari sejak bangun tidur sampai mau tidur kembali. Kemudian ketika kita melakukan kebaikan kita bersyukur ya. Ketika kita melakukan dosa dan maksiat kemudian kita beristighfar sebanyak-banyaknya. Kemudian kita juga meneliti kembali apakah ada orang-orang atau sahabat-sahabat kita yang tersakiti karena ucapan kita baik sengaja maupun tidak. Kita sudah meminta maaf kepada Allah. Kalau perlu kita hubungi dia, kita mohon maaf. Kalau ada teman-teman kita, saudara kita yang baik sengaja maupun tidak menjadikan kita ini tersakiti, kita maafkan. Kita maafkan. Ini satu bentuk latihan juga dalam proses tazkiyah. Nah, mudah-mudahan Ma'asyiral muslimin rahimakumullah dengan
penjelasan singkat terkait ya salah satu penyakit berbahaya yang ada pada diri manusia yaitu hasad ya, dan kita juga tahu sifat-sifatnya ya, bagaimana sifat itu bekerja, bagaimana kemudian setan itu menjadi supporter ya. Mungkin yang pertama kali muncul itu dari hawa nafsu kita, karena misalnya kita ini punya ambisi misalnya ya, tapi kan nanti ada supporternya, setan membisik-bisikkan, oh gak itu dudu apa itu dudu oleh warisan itu, tapi oleh korupsi ya. Nah setan ini kan ngokok-ngokok jelas kan. Itu yuwaswisu fi sudurinas. Nah kalau kita mengikuti, nah ini juga berbahaya. Nah itu barangkali Bapak-bapak dan Ibu sekalian, para pemirsa, ya, para partisipan dalam kajian Tazkiyatun Nafs pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, mungkin kalau perlu ada yang didiskusikan atau ditanyakan, monggo ya. Saya kembalikan kepada Nugroho. Monggo, Ustadz Nugroho, saya kembalikan. Oke, Masya Allah. Terima kasih. Luar biasa, ya. Melihat orang lain senang kita susah, melihat orang lain susah kita senang, ya Allah. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar, ya. Apa yang dijelaskan oleh Ustadz Ahmad Al-Faizin, semoga kita bisa jadikan pelajaran, ya. Ke depan kita benar-benar terhindar dari bisa meminimalisir minimal, ya, untuk tidak berbuat hasad. Sebelum ke pertanyaan Ustadz, ini sudah ada yang bertanya ini. Saya informasikan nanti malam insya Allah jam 19.30 IKD Sidoarjo akan melaksanakan kajian Zoom dengan topik parenting IKD Sidoarjo bersama Ustadz Suhadi Fajarai. Ini diharap para jamaah yang sudah berpartisipasi pada pagi hari ini, insya Allah nanti malam bisa bergabung tepat waktu ya, bergabung di 19.30 karena kita berusaha semaksimal mungkin, berapapun yang hadir kita akan mulai tepat waktu dan kita selesai juga berusaha tepat waktu. Ya Alhamdulillah, langsung ke pertanyaan saja Ustaz, sudah ada 2 ini Ustaz yang bertanya. Atau ada yang resen, ada pertanyaan langsung, dipersilakan kepada para jamaah. Oh, belum ada. Kita langsung kepada pertanyaan, Ustaz. Monggo dibaca aja. Ini bisa ditutup, Ustaz? Oke, siap. Sebentar, Ustaz. Saya mana ini? Stop share ya. Oke. Oke, alhamdulillah. Pertanyaan pertama, Ustaz, dari Bu Diah Kurniawati Ponorogo. Masya Allah. Masya Allah. Tangga Dewi, Pak Nugroho. Iya. Tangganya antum, enggak, saya tetangga kabupaten. Tetangga Magetan. Ini mengenai doa-doa tadi, Ustaz. Kalau seandainya kita belum hafal doa-doa itu, apakah cukup dengan istighfar yang kita ucapkan atau ta'awudz, Ustaz? Tafadhol. Ya, terima kasih Bu Diah ya partisipasinya ya untuk mengikuti ini ya, betul sekali. Jadi memang kan untuk mensucikan hati kita itu sangat dianjurkan untuk memperbanyak beristighfar ya, beristighfar. Kenapa? Karena istighfar ini memang menghapuskan dan membersihkan kerak-kerak ya atau noda-noda dosa yang ada di dalam hati kita sehingga hati kita ini menjadi lebih bersih. Jadi saya anjurkan kepada para jamaah sekalian ya untuk membiasakan beristighfar sebanyak mungkin ya, sebanyak mungkin. Ya, sebanyak mungkin. Kalau di dalam hadis Rasulullah itu kan beliau ini istighfar kan tidak kurang dari misalnya ada 70 kali ya, 100 kali. Kalau kita bisa beratus-ratus kali ya, beratus-ratus kali. Ini penting ya, penting. Jadi setiap
istilahnya kalau di dalam Thariqah itu setiap madhab Thariqah ya, misalnya Sadziliyah, Naksabandiyah atau Qadiriyah itu pasti mereka punya resep untuk memulai perjalanan rohaninya. Nah, ini resep pertama itu biasanya memang taubat, dan taubat itu biasanya dia harus dimulai dengan banyak beristighfar. Beristighfar. Jadi istighfar itu ya bukan hanya sekedar ucapan di lisan, tapi dia juga menghadirkan kesadaran di dalam hati dan jiwanya untuk tidak mengulangi lagi, ya. Dan ketiga itu ada satu kesadaran bahwa dia itu harus mampu mengontrol seluruh anggota tubuhnya, ya, termasuk hatinya itu dari berbuat maksiat. Jadi astagfirullah ya Allah, ya, saya mohon ampun, ya. Tapi hatinya itu menyadari, ya, dengan pertobatan itu bahwa dia akan berusaha untuk tidak mengulangi. Terus yang ketiga dia akan mengontrol anggota tubuhnya kita, lisannya dan lain-lain untuk sangat berhati-hati di dalam berbicara, ya itu kan. Jadi coba dibiasakan. Kalau saya misalnya ini habis sholat itu 100 kali ya, misalnya dimulai dengan doa Nabi Yunus ya. Doanya Nabi Yunus gimana, Nugroho? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, misalnya 10 kali, kemudian astagfirullahaladzim, astagfirullah. Yang sederhana saja, astagfirullahaladzim, terus sampai 100 kali, nanti habis sholat lagi 100 kali. Kalau 5 kali sholat wajib saja, ini sudah 500 kali. Terus kemudian ta'awud itu memang salah satu doa agar kita ini dijauhkan dari setan atau untuk mengusir setan, apa. Nah, doa-doa yang lain ya Budiah ya, yang tadi misalnya doa Rabbana la taj'al fi qulubina. Tapi doa dengan dengan bahasa Indonesia juga luar biasa. Ya Allah ya Tuhan kami, ya jauhkan kami dari sifat iri hati, dengki, riya dan sombong. Ya Allah, sucikan hati kami. Ini juga luar biasa. Dengan penuh penghayatan. Ya Allah, Allahumma salimna. Kalau saya biasanya doa itu dengan bahasa sendiri, Allahumma tohir qulubana. Ini lebih sederhana. Ya Allah, bersihkan hatiku, sucikan hatiku. Allahumma tohir qulubana, ya Allahumma, ya Allah, tohir, sucikan qulubana atau kolbi, hatiku, atau qulubana, hati-hati kami, minar riya, dari riya, ya, minan nifak, dari sifat nifak, ya, minal al-hasadi, dari sifat hasad, minal kibri, dari sifat kesombongan, ya, minas sum'ah, terus kemudian minal ujub, ya, keinginan ingin dipuji, keinginan ingin dilihat, ya, keinginan untuk dianggap lebih baik. Ini kan sifat-sifat yang tidak baik. Wa tahhir qulubana min kulli amradil qulubi kulliha, dan bersihkan, sucikan hatiku dari seluruh penyakit-penyakit hati, ya, yang ada pada diri kami. Nah, ini contoh doa-doa. Jadi memang betul sekali yang ditanyakan Bu Diah ini, bahwa memang ada faktor-faktor X ya yang memang harus kita minta, ya. Ada maksud itu harus kita minta kepadanya. Faktor ini adalah Allah, ya. Allah ini yang harus kita terus meminta kepada Allah ini, sehingga dalam segala persoalan kita akan mintakan kepada Allah. Oh ma'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami, tolong kami, ya, ini seperti itu, untuk bisa berzikir, untuk bisa memperbaiki ibadah, ya, untuk bisa bersyukur, kan seterusnya seperti itu, termasuk menghilangkan sifat-sifat hasad di dalam hati dan jiwa kita. Itu saja mungkin Bu Diah, ya, mungkin ya, dan manfaatnya. Monggo Pak Nugroho dilanjutkan. Ya, Ustaz. Ini langsung saja, Ustaz, karena waktu kita sudah jam 6.33, ke Bu Nova Fadilah untuk Ustaz, untuk doa-doa tadi saged diulang, Ustaz. Saya belum mencatat agar terhindar dari sifat hasad, matur suwun. Ini bisa diputar kembali di jenengan lihat di YouTube-nya IKADI, Ibu Nova Fadilah. Setiap kajian insya Allah kami upload ke
YouTube. Monggo bisa dilihat di IKADI Sidoarjo Official Channel. Okay. Di situ kita bisa mengulang lagi apa yang tadi masih bingung, bisa kita lihat kembali. Oke, saya pikir gitu ya Bu Nova ya, enggak apa-apa ya, nanti bisa diputar kembali ya. Nah, tapi bahasa dosa saya pikir bisa lebih dihayati ya karena kita betul-betul paham ya. Makasih partisipasinya Bu Nova. Langsung ke Bu Rini, Ustaz. Bu Rini Purwanti. Assalamualaikum, Ustaz. Tadi disebutkan orang baik itu hasadnya tidak ditampakkan. Mohon maaf, Ustaz. Apa itu tetap tidak disebut hasad yang tetap dicatat dosanya? Iya, jadi ya seperti saya sebutkan tadi bahwa sifat ingin memiliki ya seperti apa yang dimiliki oleh lain itu kan naluri. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah ya, tidak ada jasad ini yang terbebas dari hasad ya. Termasuk bahwa setiap orang itu memang memiliki sifat itu ya. Tapi orang yang baik itu dia akan menyembunyikan ya, akan maksudnya apa ya, akan disembunyikan dan akan ditutup, dipendam ya, tidak akan. Terus kemudian yang tidak baik akan dimunculkan dan ini berbahaya. Nah, pahala dan dosa ya, kalau dosa itu kan baru dicatat ketika dia sudah dilakukan ya, dieksekusi. Sampai niat misalnya orang membunuh pun kalau dia belum membunuh kan juga belum dinilai. Termasuk hasad tadi, dia masih ada di dalam hati dan pikirannya, belum sampai ditampakkan dalam bentuk misalnya mulai menghibah ya, mencari kejelekannya dia, kemudian disampaikan ke yang lain ya, terus kemudian apa sampai nanti lebih tinggi dari itu misalnya memfitnah. Ini kan berbahaya. Kalau belum ditampakkan semacam itu, ini belum dicatat sebagai dosa ya. Tapi kalau sudah ditampakkan, nah ini baru berubah dosa. Tapi kalau amal kan ya sebagaimana yang kita pahami bersama, baru niat saja kalau memang sungguh-sungguh ya itu kan sudah dinilai sebagai pahala. Tapi kalau dosa belum. Wallahu a'lam bishawab. Ya Pak Nugroho, bisa lanjut. Sudah 6.36. Insya Allah kita percepat ya. Ada 2 pertanyaan lagi dari Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada terapi khusus bagi orang yang memiliki hasad? Misal bisakah dengan diruqyah atau metode yang lain? Masya Allah. Tafadhol, Ustaz. Nah, ya ini kalau diruqyah ya monggo, tapi kalau menurut saya misalnya diruqyah itu dalam rangka untuk ya membangun sebuah kesadaran pentingnya kita itu mendekat kepada Allah ya, membersihkan hati dan jiwa kita dengan memperbanyak ya, merutinkan zikir dan membaca Al-Qur'an. Itu ya kalau terapi-terapi yang mungkin sifatnya ya mungkin kadang-kadang kita ini pengennya kan instan ya ini boleh. Tapi yang rutin yang harus kita lakukan saya pikir seperti yang saya sampaikan tadi tentang bagaimana menghindari dan mengobati hasad ya. Jadi kita lakukan secara terus-menerus ya dengan menyadari banyak bahayanya ya, dengan menyadari tentang dosanya dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Pak. Atau kita bisa download di Play Store ya. Zikir pagi dan petang itu luar biasa untuk berzikir, membersihkan. Betul. Ya. Oke, langsung ke Pak Agus Widya. Wah, ini waktunya enggak nuntut di Pak Agus. Ya, tinggal 2 menit aja, Nugroho. Nih teman-teman juga mau bersiap-siap kerja ya. Termasuk pematerinya juga mau masuk kantor. Iya, masalah ya. Mulanya harus jadi pengusaha ya, supaya enggak terikat waktu nanti. Ya, monggo Pak Nugroho. Langsung dengan Bu Eli. Apa Ustaz? Kalau kita mencari penyebab amal-amal soleh yang dilakukan oleh orang lain, itu hingga dia beruntung, apakah itu juga termasuk hasad dan tidak bersyukur apa yang kita terima? Mohon maaf, Nugroho bisa diulangi tadi? Kalau kita mencari penyebab amal-amal soleh yang dilakukan orang lain itu hingga dia beruntung, apakah itu termasuk hasad?
Dan apakah juga termasuk tidak bersyukur apa yang kita terima? Oh ya, tidak. Ini kan tadi berarti tadi sudah saya jelaskan ya ketika di bedanya antara hasad dengan ghibtoh ya. Ghibtoh itu adalah iri ya, iri kepada yang lain ya ketika dia mendapat nikmat ya, tapi dia tidak sampai benci karena dia dapat nikmat dan tidak menginginkan agar nikmat itu hilang dari dirinya. Ini tidak apa-apa. Justru kita harus iri kepada mereka itu. Jadi ada dua hadis ya, ada satu hadis ya, la hasada illa fisnatain. Jadi ada dua hasad ya di dalam hadis disebutkan eh, di dalam dua hal dan itu tidak dianggap hasad, yang diperbolehkan satu ya. Misalnya ketika melihat tetangganya atau orang lain itu dia pintar membaca Al-Qur'an, dia senantiasa membaca Al-Qur'an siang dan malam dan dia ingin seperti itu. Kedua, ada orang yang dikai donyo sing akeh, duit akeh ya, terus sukses tapi uang ini dibuat untuk kebaikan ya. Ini kita boleh iri kepada mereka dan kita boleh belajar. Justru kita harus mengikuti mempelajari orang-orang yang sukses seperti itu. Yang penting tadi batasannya tidak menginginkan ya agar nikmat itu lenyap. Tapi kalau kita aku pengen belajar suksesnya ya supaya saya lebih sukses nanti dia tenggelam, nah itu kan berbeda lagi. Tapi kalau supaya tambah sama-sama sukses dan kita bisa ikut sukses itu bagus. Malah ini sangat dianjurkan ya. Itu saja. Ya, semoga semua pertanyaan-pertanyaan bisa diterima, dijawab Ustaz Faizin, juga bisa membuat puas bagi yang bertanya. Ya, waktu kita sudah selesai, insya Allah kita berjumpa lagi besok hari di jam dan link yang sama insya Allah dengan Ustaz Ahmad Al-Faizin. Karena di hari Senin dan Selasa kita membahas tentang Tazkiyatun Nafas. Rabu dan Kamis kita bersama dengan Ustadz Agus Yunif Anwaruddin membahas kitab At-Targhib wa Tarhib. Hari Jumat kita membahas kitab Ibnu Katsir dengan Ustadz Fatur Rahman Masrukan. Sabtu Ahad dengan Ustadz Farih Marzuki kita belajar bahasa Arab. Dan tidak lupa untuk nanti malam ya, link sudah saya share di chat, mohon di save atau nanti saya share lagi ke setiap grup. Nanti malam ada kajian dengan Ustadz Suhadi Fajrai dengan parenting. Insya Allah demikian Ustadz. Tafadhol, sebelum kita akhiri, monggo didoakan dulu Ustadz. Ya, kita berdoa bersama-sama ya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya, bersihkan hati kami dari sifat-sifat nifak ya Allah. Bersihkan hati kami dari sifat-sifat hasad, ya, iri hati, dengki, riya dan sombong ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah dari seluruh penyakit-penyakit hati yang Engkau cela ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat membutuhkan saran dan kritik dari jamaah sekalian. Monggo bisa disampaikan di nomor yang telah saya share di chat ya. Itu nomor saya. Insya Allah kita akan berusaha lebih baik lagi. Ya. Sebelum kita akhiri, mohon maaf saya sebagai host dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.